Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di balik sunyinya sebuah hutan, di ujung desa yang dilupakan dunia, seorang gadis yatim bernama Naila menggendong burung merak besar yang kakinya berlumuran darah. Sendirian, dicemooh warga, tubuhnya lelah, namun hatinya tetap hangat. Ia tak tahu, burung yang ia tolong itu bukan makhluk biasa, melainkan awal dari keajaiban besar yang akan mengubah segalanya. Dan sejak malam itu, hidup Naila tak pernah sama lagi. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tatapan mata burung itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hutan bambu dan hamparan sawah luas, tinggal seorang gadis yatim bernama Naila. Usianya baru 21 tahun, tapi dunia telah memberinya luka-luka yang tidak sedikit. Ayahnya meninggal ketika ia masih balita, tertimpa batang pohon saat menebang kayu. Ibunya menyusul 2 tahun lalu, karena penyakit paru-paru yang tak sanggup diobati akibat tak adanya biaya. Sejak itu, Naila hidup sendirian di sebuah gubuk reot peninggalan orang tuanya di pinggir hutan. Atap rumahnya bocor, dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah berlubang, dan lantainya hanya tanah yang berubah menjadi lumpur saat hujan turun. Tiap pagi, Naila mencuci muka di sungai kecil belakang rumah, mengikat rambutnya yang panjang dengan kain lusuh, lalu berjalan ke hutan mencari kayu kering. Kayu-kayu itu ia tukarkan dengan sebungkus nasi atau beberapa recehan, cukup untuk bertahan sehari. Tetangga-tetangganya tak semuanya baik. Sebagian menghina, mencibir, bahkan menyebutnya pembawa sial. Anak yatim miskin begini mau jadi apa? Kata mereka. Naila hanya menunduk, menahan air mata, namun tetap menyapa dengan senyum. Di dalam hatinya, ia percaya, Allah tidak akan meninggalkan hamba yang sabar. Pagi itu, setelah semalaman hujan, tanah masih basah dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Naila menyusuri jalan setapak di hutan dengan pikulan kayu di pundaknya. Tubuhnya lelah, kakinya basah, tapi ia terus melangkah. Saat ia hendak pulang, langkahnya terhenti di pertigaan jalan kecil menuju rumah. Tanah di sana tampak aneh. Ada bekas geseran berat, dan jejak kaki besar seperti unggas, namun tak beraturan. Rasa penasaran menyeretnya untuk mengikuti jejak itu. Kayu bakar ia letakkan di pinggir jalan, dan dengan pelan, ia masuk ke semak lebat dekat pohon besar. Suara aneh terdengar. Lirih, seperti rintihan. Seperti suara yang ingin bicara, tapi tertahan. Semakin dalam ia melangkah, semak-semak terbuka menyingkap pemandangan yang membuat jantung Naila berdegup keras. Seekor burung merak besar tergeletak lemah. Bulu-bulunya yang seharusnya megah kini acak-acakan, penuh lumpur dan darah. Satu kakinya tampak patah dan berdarah. Tubuhnya gemetar, dan matanya memohon, memancarkan kesedihan dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Naila menutup mulutnya, berbisik, "Ya Allah." Ia mendekat perlahan, duduk di samping burung itu, dan menyentuh bulu lehernya yang lembut. "Jangan takut, aku akan menolongmu," katanya lirih. Meski tubuhnya kecil, Naila mengangkat burung merak itu dengan pelan dan memanggulnya ke arah gubuk. Ia tinggalkan kayu bakarnya begitu saja. Sepanjang jalan, tubuhnya bergetar menahan berat, tapi ia terus berjalan. Beberapa warga melihat dari jauh, menggeleng, mencibir. "Dasar anak aneh, pelihara burung besar begituan." Naila tak peduli. Hatinya hanya ingin menyelamatkan makhluk yang kesakitan itu. Setibanya di rumah, ia membaringkan merak itu di atas tikar tua. Ia ambil air hangat, daun sirih, dan kunyit tumbuk lalu mulai membersihkan luka di kakinya. Tangan Naila gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu nyawa burung ini sedang bergantung padanya. "Tidurlah," bisiknya sambil mengelus kepala merak yang lemas. Malam turun perlahan. Hujan gerimis mengguyur atap bocor. Dingin merayap ke tulang.
Naila duduk memeluk lutut di pojok gubuk. Tak ada nasi, tak ada api. Tapi untuk pertama kalinya sejak ibunya wafat, ada suara napas lain di rumah itu. Walau tubuhnya dingin, hatinya hangat. Karena malam itu, ia tak lagi sendiri. Matahari pagi menyusup pelan melalui celah-celah anyaman bambu di dinding gubuk. Udara lembab masih terasa menusuk kulit, tapi Naila terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah, tapi rasa penasaran dan kekhawatiran membangunkannya lebih cepat dari cahaya. Ia mengucek matanya perlahan dan menoleh ke sudut ruangan tempat Merak yang ia tolong semalam berbaring. Burung itu masih ada. Tubuhnya besar, nyaris memenuhi separuh ruang sempit gubuk. Sayapnya terlipat, dan napasnya naik turun perlahan. Naila mendekat pelan, lalu duduk bersimpuh di sisinya. Ia menatap wajah Merak itu, dan untuk sesaat, matanya bertemu dengan mata si burung. Detik itu juga, jantung Naila seakan berhenti berdetak. Ia merasa seperti disedot ke dalam kedalaman yang tak berujung. Matanya menangkap bayangan-bayangan samar. Langit ungu, cahaya yang berkilau, lalu suara-suara jauh seakan nyanyian dari tempat yang tak dikenal. Naila terdiam, tapi matanya berkaca-kaca. Itu bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di balik mata burung itu. Bukan sekadar rasa sakit atau rasa syukur, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Seperti pemahaman. "Kau bisa dengar aku?" bisiknya nyaris tak terdengar, seolah bicara pada dirinya sendiri. Merak itu tidak menjawab. Tentu saja, ia hanyalah burung. Tapi tetap saja, Naila merasa ada yang berbeda. Ia mengusap bulu dada burung itu perlahan. "Aku akan mencarikan makanan untukmu. Tunggulah sebentar." Naila keluar dari gubuk, menyusuri tepi hutan tempat biasanya ia mencari dedaunan muda atau buah liar. Ia petik beberapa daun pepaya muda, menemukan pisang yang hampir busuk, dan beberapa jagung muda dari ladang yang ditinggalkan. Ia haluskan dengan batu datar, lalu kembali ke rumah dan menyuapkannya perlahan ke paruh sang Merak. Burung itu menelan dengan lambat, lalu memejamkan mata. Naila tersenyum tipis. "Terima kasih sudah tetap hidup," katanya pelan. Hari itu, Naila tak pergi mencari kayu. Ia duduk di samping burung itu, membersihkan luka-lukanya, mengganti ramuan, lalu berdoa dalam hati agar Allah memberikan kesembuhan. Meski perutnya kosong dan hanya ada air sungai untuk diminum, ia tetap memberikan makanan pertama untuk sang Merak. Bukan karena ia ingin imbalan, tapi karena itulah yang diajarkan ibunya. Sejak kecil, ibunya sering berkata, "Jika kau punya 2 butir nasi dan hanya 1 yang bisa kau makan, berikan yang 1 lagi pada makhluk lain yang juga lapar. Karena apa yang kau lepaskan dengan ikhlas, akan kembali padamu dengan cara yang tak kau duga." Dan kini, kata-kata itu terasa begitu dekat. Menjelang sore, saat Naila sedang mengganti ramuan di kaki Merak, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Di sekitar luka yang membaik, muncul semacam kilau samar. Awalnya ia mengira itu hanya cahaya sore yang menembus lubang di dinding, tapi saat ia menghalangi sinar itu dengan tangannya, kilau itu tetap ada. Ia mendekatkan wajahnya. "Apa ini?" bisiknya. Kilauan itu berasal dari ujung luka, seperti sebutir cahaya kecil yang tertanam di sana. Naila ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar. Dengan ujung jarinya, ia menyentuh bagian yang berkilau. Seketika tubuhnya seperti dialiri kehangatan yang tak biasa. Seperti matahari pagi yang lembut menyapu kulitnya dari dalam. Ia terhenyak, menarik tangannya cepat, napasnya memburu. "Astagfirullah." Merak itu mengangkat kepala pelan, lalu menatap Naila dengan pandangan yang tidak seperti binatang. Tatapan itu tenang, dalam, dan seperti menembus dada Naila. Aku tak apa-apa," ujar Naila pelan. Entah kenapa merasa perlu menenangkan burung itu. Malam pun datang. Langit jernih. Bintang-bintang berkelip malu-malu. Angin sejuk menerpa lubang-lubang dinding gubuk, membuat cahaya pelita bergoyang lembut. Naila memeluk lututnya di sudut ruangan. Sang Merak masih tidur. Napasnya pelan.
Tapi bayangan tadi terus bermain di benaknya. Tentang cahaya yang muncul dari luka. Tentang mata burung itu yang seakan bisa bicara. Dan tentang perasaannya sendiri yang seperti sedang mendekati sesuatu yang besar. Tengah malam, Naila terbangun karena suara aneh. Bukan suara binatang liar. Bukan pula suara angin. Melainkan suara seperti bisikan. Lembut. Dalam. Dan datang dari dalam kepalanya sendiri. Naila membuka mata. Ruangan masih gelap. Hanya cahaya pelita yang menyala redup. Terima kasih, Naila. Suara itu bukan berasal dari mulut siapapun. Tapi ia tahu pasti ia mendengarnya. Siapa itu? Tanya Naila gemetar. Duduk perlahan dan menatap Merak yang kini sedang menatapnya balik. Diam, tapi tidak kosong. Jangan takut, ini aku. Naila merasa tubuhnya gemetar. Kau, burung ini. Kau bicara di kepalaku. Merak itu memejamkan mata perlahan, seolah mengiyakan. Aku bukan dari dunia ini sepenuhnya. Suara itu kembali, lembut namun tegas. Aku terjatuh dari langit, tertembak oleh manusia yang serakah. Tapi karena kebaikanmu, aku bisa bertahan. Naila tak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar, bibirnya membisu. Ia memeluk dirinya sendiri. Mencoba menerima kenyataan bahwa makhluk di hadapannya bukan burung biasa. Aku datang dari tempat yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Tapi hatimu yang bersih memanggilku. Karena itu, aku ingin menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Naila masih diam, masih belum sepenuhnya percaya, tapi juga tidak menyangkal. Terlalu banyak hal yang sudah ia alami untuk menepis semua ini sebagai ilusi. Apa yang kau maksud? Bisiknya akhirnya. Sang Merak bangkit perlahan. Tubuhnya kini bisa berdiri meski sedikit pincang. Ia mengepakkan sayapnya pelan. Cahaya samar kembali muncul dari sela bulu-bulunya. Besok pagi, ikut aku ke hutan. Aku akan tunjukkan keajaiban pertama untukmu. Naila hanya bisa mengangguk pelan. Malam itu ia tak bisa tidur. Tubuhnya terbaring, tapi pikirannya melayang. Ada rasa takut, tapi juga harapan. Ada kegelisahan, tapi juga kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Dan di sudut matanya, ada setitik air bening yang jatuh. Bukan karena kesedihan, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai. Bukan oleh manusia, tapi oleh makhluk langit yang datang dalam wujud seekor merak. Dan esok hari, akan menjadi hari yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang pernah mengenal nama Naila. Pagi datang dengan kabut tebal yang menggantung di antara batang-batang bambu. Sinar matahari berusaha menembus celah, tapi tetap redup dan lembab. Naila belum tidur semalaman. Ia duduk bersila di samping merak itu, menatap tubuh indah yang kini berdiri gagah walau kakinya masih dililit ramuan sederhana. Angin pagi membelai wajahnya. Jantungnya berdetak pelan tapi mantap. Tak ada suara selain suara burung hutan yang menyambut pagi dan desir dedaunan yang saling bersentuhan. Tiba-tiba, merak itu membuka sayapnya perlahan. Cahaya keemasan muncul samar di balik bulu-bulunya. Ia mengepak ringan, lalu menoleh ke arah Naila. Tanpa suara, tanpa perintah, namun hatinya tahu, ini adalah saatnya. Naila berdiri, mengganti kain lusuhnya dengan satu-satunya baju paling layak yang ia miliki, lalu mengikuti langkah burung merak itu keluar rumah. Tak ada satupun warga yang melihat mereka saat itu. Mungkin karena desa masih tertidur, atau mungkin memang takdirnya harus sunyi. Mereka berjalan melewati ladang yang dipenuhi embun pagi. Rumput masih basah, tanah masih licin. Merak itu melangkah mantap, meskipun sesekali pincang, namun tetap anggun. Naila mengikutinya tanpa bertanya. Seperti kaki dan hati mereka sudah terhubung oleh benang tak kasat mata. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah titik yang nyaris tak pernah dilewati siapapun. Sebuah lahan kosong yang dulunya hanya tanah retak dan penuh semak berduri. Di tengahnya berdiri pohon beringin tua. Batangnya besar, akar-akar menggantung seperti tirai,
dan tak ada tumbuhan lain tumbuh di sekitarnya. Tanahnya tandus, pecah-pecah, dan sepi. Naila menatap sekeliling. "Apa yang kita lakukan di sini?" bisiknya. Merak itu tak menjawab, hanya mengepakkan sayapnya sekali. Seketika, udara berubah. Angin seolah berhenti. Daun-daun menggigil. Dan dari tubuh sang merak, bulu-bulu kecil terlepas dan melayang perlahan di udara, seperti serpihan cahaya emas yang menari. Bulu-bulu itu jatuh ke tanah di sekitar akar pohon beringin. Saat menyentuh tanah, bulu-bulu itu memercikan sinar seperti embun yang bersinar. Dan kemudian, getaran lembut terasa di tanah. Akar-akar pohon mulai bergoyang. Tanah yang tadinya kering berubah menjadi lembab. Dan dalam waktu yang terasa seperti mimpi, dari tanah itu tumbuh tunas-tunas hijau. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Dan dalam sekejap, tunas-tunas itu menjelma menjadi pohon-pohon buah-buahan. Naila melangkah mundur. Matanya membelalak. Mangga, jambu, pisang, rambutan. Pohon-pohon itu tumbuh dalam hitungan menit. Buahnya langsung matang, bergelantungan besar-besar dengan warna cerah yang seperti dilukis dari dunia lain. Ia menutup mulutnya dengan tangan, terisak, "Ya Allah!" Merak itu menoleh padanya, dan suara dalam hatinya kembali terdengar. "Ini adalah berkah pertamamu. Tapi ingat, pohon-pohon ini hanya untuk kebaikan, tidak untuk keserakahan. Siapapun yang menyentuhnya dengan niat tamak, maka buahnya akan hilang." Naila terjatuh berlutut di tanah. Tangannya menggigil. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Ia meraih satu buah mangga dan menggigitnya. Airnya manis, hangat, seperti campuran madu dan sinar pagi. Tubuhnya yang sejak kemarin lapar langsung hangat dan kenyang. "Kenapa aku?" tanyanya pelan dalam hati. "Kenapa bukan orang lain?" Suara merak menjawab lembut. "Karena kau yang mau memberi tanpa meminta. Karena hatimu yang masih bisa bersyukur di tengah kesepian. Karena kau tidak menyimpan benci meski dicemooh. Karena itu, keajaiban akan bersamamu." Naila menangis. Ia tak pernah merasa sepenuh ini. Selama ini ia hidup dalam diam, dalam kekurangan, dalam luka yang ia sembunyikan di balik senyum. Tapi pagi ini, semesta seperti bicara bahwa ia layak, bahwa dirinya juga berarti. Menjelang siang, Naila kembali ke rumah dengan beberapa buah yang ia bawa di tas kain. Ia tak langsung memakannya. Ia menyusuri desa, mendatangi rumah-rumah anak-anak yatim lain, dan memberikan mereka buah-buah itu. Anak-anak itu awalnya heran. "Ini dari mana, Kak Naila?" tanya seorang gadis kecil bernama Rani. Naila hanya tersenyum. "Dari Allah, lewat pohon-pohon yang tumbuh di hutan." Anak-anak pun tertawa senang, menggigit buah-buah manis dengan wajah penuh sukacita. Mereka berlari-lari di lapangan, bernyanyi, dan untuk pertama kalinya, desa kecil itu dipenuhi tawa anak-anak yang biasanya hanya diam menunduk karena lapar. Tapi seperti semua cerita indah, kabar itu akhirnya terdengar oleh telinga yang salah. Di warung kopi tua di ujung desa, seorang pria tua bertubuh besar dengan sorban merah di lehernya menepuk meja keras. Dia adalah Pak Sastro, mantan kepala desa, kini menjadi tuan tanah paling berkuasa dan tamak di wilayah itu. "Buah ajaib? Dari pohon yang tumbuh semalam? Di hutan yang tak ditanami?" gumamnya sambil menyipitkan mata. Seorang pemuda kampung mengangguk. "Iya, Pak. Anak-anak itu tiap hari bawa buah segar. Tapi katanya bukan dari kebun manapun." Senyum licik muncul di bibir Pak Sastro. "Hutan itu milik desa. Dan aku masih punya kuasa atas lahan itu. Kalau memang benar, berarti semua itu milikku. Bisa dijual ke kota. Bisa jadi ladang bisnis besar." Hari itu, sore menjelang gelap. Naila duduk di bawah pohon rambutan, memandangi anak-anak yang berlarian memetik pisang sambil bernyanyi. Seekor kucing kecil tidur di pangkuannya. Udara begitu damai. Tiba-tiba, dari balik semak-semak,
Muncul sosok yang sudah ia kenali sejak kecil, Merak itu. Wajahnya tegang, tubuhnya berdiri tegak, dan ekornya bergetar perlahan. Naila, suara itu muncul di hatinya. Bahaya datang. Naila berdiri cepat. Apa maksudmu? Ada manusia yang mencium keberadaan keajaiban ini. Mereka tidak datang untuk berbagi. Mereka datang untuk menguasai. Dan mereka sudah dekat. Dan tak lama setelah kata-kata itu terucap, terdengar suara langkah kaki berat. Ranting patah. Semak bergerak. Dan muncullah 5 pria dewasa dari balik pohon-pohon besar. Di depan mereka, berjalan dengan angkuh, Pak Sastro. Wajahnya keras, matanya tajam. Jadi ini ya tempatnya, katanya sambil tertawa kering. Anak-anak kecil berani sekali mencuri hasil hutan. Kalian pikir ini milik kalian? Naila berdiri, berdampingan dengan sang Merak. Kami tidak mencuri, Pak, ucapnya tegas. Pohon ini tumbuh sendiri. Kami hanya makan dari berkah Allah. Pak Sastro mendengus. Omong kosong. Semua lahan di sini milik desa. Dan karena tak ada yang mengaku menanam, sekarang ini milikku. Semua ini akan kutebang. Kuangkut ke kota. Dijual mahal. Dan sebelum siapapun sempat berkata, sang Merak melangkah ke depan. Tubuhnya mulai bercahaya. Sayapnya terbuka. Dan udara di sekitar mulai berubah. Sayap sang Merak terbuka lebar, membentang seperti perisai yang melindungi Naila dan anak-anak di belakangnya. Cahaya keemasan perlahan menyelimuti tubuhnya, membentuk semburat sinar yang bergetar di udara. Pak Sastro dan para pengikutnya terdiam sesaat. Langkah mereka terhenti. Wajah-wajah yang semula pongah kini mulai menegang. Tak seorang pun berani maju. Burung apa itu? Gumam salah satu pria sambil mundur setapak. Pak Sastro mengangkat tangannya, menahan ketakutan yang mulai merayap ke anak buahnya. Jangan takut, bentaknya. Itu cuma burung. Besar, tapi tetap burung. Naila menoleh ke arah sang Merak. Kau tidak perlu menyakiti siapapun, bisiknya. Merak itu menatapnya, dan untuk sesaat, cahaya di tubuhnya meredup sedikit. Ia tahu, kekuatan bukan untuk menyerang, melainkan melindungi. Namun Pak Sastro tak berhenti. Seret anak itu. Usir semua anak-anak. Tangkap burung itu kalau bisa dijual. Kita kaya raya. 2 pria dewasa maju cepat ke arah Naila. Mereka membawa kayu panjang dan jaring. Anak-anak berteriak panik. Mundur. Sebagian menangis. Naila menutup matanya sejenak. Ya Allah, lindungi kami. Dan saat pria pertama hendak menyentuh bahunya, sang Merak mengepakkan sayapnya 1 kali. Hanya 1 kali. Angin keras tiba-tiba menerpa seluruh lahan. Seperti badai yang turun dari langit. Debu dan daun kering terangkat ke udara. Para pria itu terlempar ke belakang. Tubuh mereka menghantam batang pohon dengan suara keras. Teriakan menggema. Pak Sastro mundur 3 langkah. Apa itu? Dari tanah, akar-akar pohon merambat seperti ular. Menggulung kaki para penyerang, menarik mereka hingga tak bisa bergerak. Batang-batang kecil berubah menjadi belenggu hidup. Udara menjadi berat, seolah bumi sendiri marah. Pak Sastro mencoba lari, tapi di bawah kakinya, tanah merekah. Semak berduri tumbuh cepat, melingkar di sekitar pergelangan kakinya. Ia jatuh. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ampun, aku salah, lepaskan aku. Sang Merak melangkah maju. Sorot matanya membara. Seluruh tubuhnya kini bersinar, memancarkan warna emas lembut yang menenangkan sekaligus menakutkan. Suara yang muncul tidak dari paruh, tapi langsung masuk ke benak mereka. Tanah ini tidak diciptakan untuk keserakahan. Keajaiban tidak diberikan untuk dirampas. Jika kalian tak berhenti, kalian akan terkubur oleh nafsu kalian sendiri. Pak Sastro berteriak, memohon. Aku tak akan kembali. Aku janji, tolong.
Akar-akar itu perlahan mengendur. Tubuhnya dilepaskan. Pak Sastro bangkit dan lari terbirit-birit, diikuti anak buahnya yang tak berani menoleh. Mereka menghilang dalam semak-semak, seperti bayangan yang ditelan hutan. Keheningan jatuh. Angin kembali lembut. Cahaya meredup. Akar-akar pohon masuk kembali ke tanah. Daun-daun gugur perlahan, menutupi jejak pertempuran. Naila berlari ke arah merak itu. Tubuhnya kini gemetar. Kau terluka. Merak itu tidak menjawab, tapi tubuhnya tampak goyah. Sinar di balik bulunya memudar. Ia mencoba mengepakkan sayap, tapi tubuhnya limbung. Naila menangkapnya sebelum jatuh. Kau kehabisan tenaga. Menggunakan sihir untuk melindungi kebaikan tidak sia-sia, tapi tetap ada batasnya. Suara itu muncul di hati Naila, lemah namun tenang. Anak-anak berkumpul. Sebagian memeluk Naila. Sebagian menatap sang merak dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu ini bukan burung biasa. Ini pelindung. Ini harapan. Naila memanggil semua anak mendekat. Tempat ini bukan milik satu orang. Bukan milikku. Bukan milik siapapun yang tamak. Tempat ini hanya untuk mereka yang mau berbagi, yang punya hati tulus. Anak-anak mengangguk. Meski mereka masih kecil, mereka mengerti. Mereka telah melihat keajaiban dengan mata sendiri. Malam itu, Naila membawa sang merak kembali ke gubuk. Ia baringkan di atas tikar tua. Tubuh merak itu berat, tapi ia memaksakan diri, karena ia tahu merak ini adalah alasan hidupnya berubah. Ia menyalakan pelita kecil, menyiapkan ramuan sederhana. Dan sepanjang malam, ia menjaga tanpa tidur. Tak ada nasi, tak ada cahaya listrik. Tapi ada satu hal yang membuat hatinya kuat, cinta dan tanggung jawab. Di luar, angin membawa aroma bunga yang belum pernah Naila cium sebelumnya. Seolah seluruh hutan sedang memberi salam terima kasih atas keberaniannya. Pagi menjelang. Matahari belum muncul. Langit kelabu. Kabut menggantung lebih tebal dari biasanya. Naila duduk di dekat merak itu. Ia usap bulunya yang kini mulai kusam. Warna-warna cahayanya tak sekuat kemarin. Kau harus sembuh, ucap Naila lirih. Air matanya jatuh satu-satu. Aku tak tahu harus bagaimana kalau kehilanganmu. Merak membuka mata. Suaranya sangat lemah di hati Naila. Aku butuh air cahaya. Hanya setetes. Untuk memulihkan kekuatanku. Air cahaya. Tanya Naila. Bingung. Ada di puncak tertinggi, Gunung Barat, tempat yang disebut Puncak Angin. Air itu hanya bisa diambil oleh mereka yang pernah disentuh oleh keajaiban dan masih memiliki hati yang murni. Naila terdiam. Pikirannya melayang ke bayangan puncak gunung jauh yang biasa ia lihat dari kejauhan. Kabarnya, jalur ke sana terjal, penuh binatang buas, dan konon dihuni makhluk-makhluk tak kasat mata. Aku akan pergi, ucap Naila tegas. Kalau itu satu-satunya cara aku akan pergi. Merak itu memejamkan mata, lalu membuka lagi dengan cahaya tipis. Kau tidak akan sendiri. Aku telah memanggil satu teman untuk menemanimu. Dari balik semak di dekat rumah, muncul seekor rusa kecil. Tubuhnya ramping, matanya jernih. Tanduknya masih pendek, tapi di ujung kuku-kukunya tampak cahaya samar berpendar. Namanya Kila, bisik sang merak. Ia penjaga jalan sunyi. Ia akan membimbingmu menuju puncak angin. Tapi hati-hati, setiap langkahmu akan diuji. Bukan hanya oleh alam, tapi oleh dirimu sendiri. Kila melangkah mendekat, menjilat tangan Naila lembut, seperti memberi salam. Naila mengangguk. Ia masuk ke gubuk, mengambil tas kecil. Isinya hanya sepotong roti kering, sebotol air, dan sarung tipis. Ia berdiri di depan merak itu, menatap matanya dalam-dalam. Aku janji akan kembali. Aku akan sembuhkan kau. Sinar kecil muncul dari dada sang merak. Perlahan,
Sehelai bulu emas jatuh dari tubuhnya. Bulu itu melayang pelan dan mendarat di telapak tangan Naila. Bulu ini akan bersinar jika kau dalam bahaya besar. Gunakan hanya saat sangat membutuhkan. Suara itu menghilang perlahan. Naila menggenggam bulu itu, memasukkannya ke dalam saku kecil. Lalu ia melangkah bersama Kila, menyusuri hutan ke arah barat, memasuki jalur yang tak pernah dilalui manusia. Tanahnya berlumpur, ranting menjulur seperti tangan. Udara semakin dingin, dan langit semakin gelap. Di balik semua itu, Naila tahu satu hal. Perjalanan ini bukan tentang keberanian, tapi tentang ketulusan yang diuji oleh kegelapan. Dan ia siap menghadapinya. Naila dan Kila melangkah memasuki bagian hutan yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Jalan yang dulu masih ditumbuhi rumput kini berubah menjadi jalur sempit dengan tanah lembek, licin, dan dikelilingi semak belukar yang makin rimbun. Langit di atas mereka semakin mendung, seperti menggantungkan awan gelap tepat di atas kepala mereka berdua. Kabut turun perlahan, mengaburkan pandangan. Udara berubah menjadi lembab dan dingin, menusuk kulit. Namun langkah kaki Naila tak pernah ragu. Setiap ia memandang rusa kecil di depannya, ia melihat keyakinan. Kila berjalan mantap meski tubuhnya kecil. Sesekali menoleh ke belakang memastikan Naila masih mengikutinya. Mereka melewati jalur curam, menyeberangi sungai kecil dengan air bening dan batu-batu tajam di dasarnya. Di tengah derasnya arus, Kila melompat ringan dari batu ke batu, lalu berhenti di seberang, menatap Naila. Aku tidak bisa. Gumam Naila lirih, menatap derasnya air dan licinnya pijakan. Angin berembus dari balik pepohonan, membawa bisikan yang samar. Namun tiba-tiba kilau bulu emas di saku Naila memancarkan cahaya lemah. Dan dari balik semak, muncullah seekor burung hantu kelabu. Matanya tajam. Bulunya seperti kabut yang membungkus tubuhnya. Ia mengepak pelan, lalu bertengger di cabang pohon rendah. Suara lembut terdengar, bukan dari paruhnya, tapi langsung masuk ke kepala Naila. Untuk sampai ke seberang, kau harus lepaskan ketakutanmu. Jangan pandang arus, tapi percaya pada batu yang kau pijak. Naila menahan napas. Tangannya menggenggam bulu emas erat-erat. Tapi ia tahu belum saatnya menggunakannya. Baik, aku percaya. Dengan mata terpejam, ia melangkah ke batu pertama. Air dingin menyentuh kakinya, tapi ia tak goyah. Batu kedua, ketiga, lalu suara deras arus menghilang di telinganya. Saat ia membuka mata, ia telah berada di seberang. Aku berhasil. Burung hantu itu mengepakkan sayap, lalu menghilang di telan kabut. Malam datang cepat. Mereka memutuskan berhenti di bawah pohon tua yang akar-akarnya menggantung ke tanah seperti tirai pelindung. Naila duduk bersandar pada batang, tubuhnya letih. Kila duduk di dekatnya, menjaga. Ia tak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan wajah sang merak yang tertidur lemah. Tunggulah, aku akan kembali, bisiknya. Pada malam kelima, mereka akhirnya tiba di kaki Gunung Barat. Puncak angin menjulang tinggi di depan mereka. Udara dingin menusuk. Pepohonan menghitam, dan kabut menjadi lebih pekat. Jalan mendaki dipenuhi bebatuan tajam, tanah licin, dan akar menjulur seperti rintangan. Naila mengeratkan langkah. Kila tetap di depan, tanduknya memancarkan sinar samar, menerangi jalur sempit yang nyaris tak bisa dilalui manusia. Tapi saat mereka mendekati celah sempit di antara dua batu raksasa, suara gemuruh datang dari balik bebatuan. Tanah berguncang ringan, dan dari balik kabut, muncul sosok besar mengerikan. Seekor harimau hitam bermata merah, tubuhnya sebesar pohon kelapa, bulunya mengilap seperti malam tanpa bintang, dan suaranya bukan raungan biasa, tapi dentuman yang masuk ke dalam dada. Naila mundur 2 langkah. Kila berdiri tegak di depan, tapi tubuhnya gemetar. Ini pasti ujian, bisik Naila. Harimau itu tidak menyerang. Ia berdiri tegak, menatap Naila dengan tatapan menusuk jiwa.
Suara berat menggema langsung dalam benak Naila. Kau datang untuk mengambil air cahaya. Naila mengangguk, meski lututnya gemetar. Untuk siapa? Untuk sahabatku, seekor merak, dia yang melindungi taman keajaiban, tapi kini sekarat, dan hanya air itu yang bisa menyelamatkannya. Banyak yang datang kemari, membawa alasan, membawa niat, tapi tak semua tulus. Buktikan bahwa kau berbeda. Naila menatap ke arah rusa kecil yang masih berdiri menjaga di depannya. Kila menoleh. Mata rusa itu berbinar. Bagaimana cara membuktikannya? Gumam Naila. Lepaskan satu-satunya perlindungan yang kau punya, jawab sang harimau. Lempar bulu emas itu ke jurang di sampingmu. Jika kau benar-benar tulus, kau tak akan membutuhkannya. Naila menahan napas. Tangannya merogoh saku kecil, menggenggam bulu emas yang masih bersinar samar. Tapi, jika aku membuang ini, bagaimana jika aku tak selamat? Bagaimana jika aku gagal? Namun dalam keheningan, suara sang merak muncul di hatinya, lembut dan penuh kasih. Keajaiban sejati tidak datang dari benda, tapi dari keberanianmu sendiri, Naila. Tangannya gemetar. Air mata menggenang di pelupuk mata. Ia menatap jurang gelap di sebelahnya. Lalu, dengan satu tarikan napas, ia melempar bulu emas itu ke jurang. Kilat cahaya menyambar sesaat. Bulu itu memancarkan cahaya sebelum menghilang di telan gelap. Harimau itu diam. Tubuhnya bergetar. Lalu, perlahan, tubuhnya berubah. Bulunya memudar dari hitam menjadi putih keperakan. Matanya berubah menjadi jernih. Dan dalam sekejap, harimau itu berubah menjadi seorang kakek tua berjubah dari kabut. Rambutnya panjang, janggutnya mengalir seperti asap, dan matanya bersinar lembut. Naila ternganga. Siapa Anda? Namaku Mahavira. Aku penjaga terakhir sumber suci. Dan kau telah membuktikan bahwa hatimu layak. Ia mengangkat tongkatnya, dan kabut di puncak perlahan membuka. Dari balik batu besar yang tampak seperti tembok, terbukalah celah sempit. Sinar biru muda memancar dari dalamnya. Mahavira menunjuk. Masuklah. Di dalam ada kolam kecil. Ambillah air dengan niat paling tulus. Tapi hanya setetes. Lebih dari itu, taman bisa runtuh. Naila menunduk. Aku mengerti. Bersama Kila, ia masuk ke celah batu. Di dalamnya, ruangan itu seperti gua cahaya. Di tengahnya ada kolam bening, dan airnya berpendar seperti bulan penuh. Naila mencelupkan daun kecil yang ia bawa. Setetes air bening jatuh ke atas daun itu. Air itu tidak tumpah, tidak menguap, hanya diam seperti mutiara cair. Suara lembut terdengar. Untuk jiwa yang berani tanpa pamrih, cahaya akan kembali kepada yang lemah. Naila memeluk daun itu hati-hati. Kila berdiri di sisinya, senyap tapi teguh. Mereka keluar dari gua. Mahavira tersenyum dan menatap langit. Pergilah. Waktumu sedikit. Taman sedang runtuh. Naila menunduk. Terima kasih. Ia berlari. Tak peduli batu tajam. Tak peduli kabut. Hanya satu tujuan. Kembali ke sang merak. Dan dalam pelariannya, ia tahu. Keajaiban terbesar belum dimulai. Naila dan Kila berlari menuruni jalur berbatu di lereng puncak angin. Tangan Naila menggenggam daun kecil berisi setetes air cahaya. Cairan bening yang tampak seperti mutiara hidup, memancarkan cahaya lembut keemasan dari dalamnya. Setiap getaran langkahnya seakan menggema ke seluruh tubuhnya. Tapi ia tak peduli. Air itu tak boleh tumpah. Ia harus tiba tepat waktu. Udara berubah. Kabut yang tadi lembut kini mulai menebal seperti asap yang menggulung perlahan. Langit semakin gelap, dan bayangan pepohonan memanjang seperti tangan-tangan raksasa yang hendak mencengkeram. Napas Naila mulai berat. Tubuhnya lelah. Tapi satu bayangan di kepalanya terus memanggil. Merak yang tertidur lemah di gubuk. Matanya yang dulu bercahaya kini redup seperti bara terakhir sebelum padam.
Di tengah perjalanan turun, hujan rintik turun perlahan. Kila mendekat dan melindungi daun di tangan Naila dengan tubuhnya yang hangat, menjaga agar air suci itu tak tersentuh. Mereka berdua terus melangkah, meski tanah menjadi licin, dan suara gemuruh dari langit seperti peringatan bahwa waktu hampir habis. Setelah 3 hari perjalanan yang penuh rintangan, mereka akhirnya tiba di pinggiran desa. Rumah-rumah masih sunyi. Udara terasa berat. Tak ada suara burung. Tak ada tawa anak-anak. Naila mempercepat langkah. Ia melewati ladang-ladang sepi, melewati jalur yang kemarin penuh dengan kebahagiaan. Kini, semuanya seperti diliputi kesunyian. Dan ketika ia membuka pintu gubuk reotnya, hatinya nyaris runtuh. Sang merak terbaring diam. Tubuhnya memucat. Bulu-bulunya yang dulu bersinar kini seperti debu basah. Napasnya sangat pelan, seolah menunggu detik terakhir. Tidak, bisik Naila, berlari mendekat. Aku datang, aku kembali, bertahanlah. Ia berlutut di samping sang merak. Tangannya gemetar saat membawa daun kecil ke paruhnya. Minumlah, ini untukmu. Tetes air itu perlahan menetes ke paruh burung itu. Dan, untuk beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Hanya keheningan. Dan hujan di luar. Naila menutup mulutnya, menahan isak. Kila menunduk. Matanya redup. Aku terlambat, maafkan aku. Tiba-tiba, tubuh sang merak memancarkan cahaya ungu lembut. Perlahan, bulu-bulunya bergetar. Satu sayap bergerak. Kemudian, cahaya itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Matanya yang redup kini menyala kembali. Warna-warna ungu, biru, dan emas mengalir di seluruh bulunya, seperti langit malam yang dibungkus cahaya fajar. Merak membuka matanya penuh. Matanya menatap Naila dalam-dalam. Dan suara yang muncul di benaknya sangat jelas. Kau berhasil. Naila terisak. Air matanya jatuh membasahi dada sang merak. Aku takut terlambat. Aku takut kehilanganmu. Kau menyelamatkanku bukan hanya dengan air ini, tapi dengan hatimu. Burung itu bangkit perlahan. Ia mengepakkan sayap sekali. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh ruangan. Pelita tua di sudut rumah ikut menyala tanpa disentuh api. Dan dari luar, suara angin berubah menjadi nyanyian lembut. Kila melompat kegirangan. Tanduknya bersinar. Seluruh rumah tampak hidup kembali. Merak itu berdiri megah. Matanya menatap langit. Saatnya membalas semua yang kau korbankan. Ia terbang menembus atap gubuk yang bolong. Sayapnya menyentuh awan. Cahaya mengalir dari tubuhnya ke langit, membentuk pusaran cahaya ungu keemasan. Tanah bergetar ringan. Dari celah-celah bumi, tumbuh bunga-bunga aneh yang belum pernah dilihat Naila. Kelopaknya besar, aromanya harum. Pohon-pohon kecil muncul di halaman rumah. Buah-buah unik bergelantungan. Gubuk Naila bergetar. Dinding bambu berubah perlahan menjadi kayu mengilap. Atapnya berganti kaca bening. Tirai dari daun-daun tua berganti menjadi kain lembut keperakan. Naila menutup mulutnya. Tubuhnya lemas. Ia jatuh berlutut di tanah. Bukan karena takut, tapi karena terlalu haru. Ini bukan rumahku lagi, ini istana. Bisiknya. Merak itu kembali turun, mendarat di atas batu besar di depan rumah. Tubuhnya kini lebih bercahaya dari sebelumnya. Ekornya terhampar seperti perisai langit. Matanya menyala, namun lembut. Ini belum selesai, katanya dalam hati Naila. Ikut aku. Tanpa menunggu, ia terbang pelan. Naila berdiri, mengikuti jejak cahaya yang ditinggalkannya. Kila berjalan di sisinya. Langkahnya ringan. Mereka melewati 2 bukit kecil yang dulu tertutup semak. Kini semak itu terbelah, membuka celah ke tempat yang seolah tidak pernah ada sebelumnya. Dan di sana, di balik celah itu, mereka menemukan taman. Tapi bukan taman biasa. Taman itu seperti dunia lain.
Air terjun meluncur dari langit tanpa sumber. Kolam jernih memantulkan cahaya bintang meski hari masih siang. Kupu-kupu sebesar telapak tangan beterbangan. Di tengahnya, berdiri pohon emas setinggi 10 meter. Daunnya berkilau, batangnya hangat. Di bawahnya, angin mengalir seperti nyanyian. Naila melangkah pelan, matanya membelalak. Tempat apa ini? Taman ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya bersih, yang telah melalui ujian. Kini taman ini adalah milikmu. Naila mengelus batang pohon emas. Pohon itu bergetar ringan, dan dari cabangnya jatuh satu buah berbentuk pelangi. Makanlah, kata sang merak. Buah ini akan membukakan mata hatimu. Naila menggigit buah itu. Rasa manis, hangat, dan lembut mengalir di lidahnya. Dan tiba-tiba, ia bisa melihat kehidupan kecil di bawah tanah. Akar-akar saling menyapa. Tanaman berbicara dalam getaran. Cahaya-cahaya kecil berlarian di balik daun. Aku bisa melihat, mendengar, merasakan semua. Sang merak menunduk pelan. Kau kini penjaga baru Taman Cahaya. Ini baru permulaan. Naila menutup mata. Dalam benaknya, muncul bayangan masa lalu, kelaparan, dingin, ejekan, dan kesepian. Lalu ia membuka mata. Kini, semua itu tak lagi menakutkan. Karena ia tahu, keajaiban itu nyata. Dan semuanya dimulai dari satu pilihan kecil. Menolong seekor burung yang tak bisa berjalan. Hari-hari di Taman Cahaya berlalu seperti mimpi yang terlalu indah untuk dilupakan. Naila tak lagi hidup sendirian dalam gubuk reot. Kini ia tinggal di sebuah rumah kecil dari kayu terang berukir lembut, beratap kaca bening, berdiri di tepi taman yang memantulkan cahaya langit. Di sekelilingnya, kupu-kupu warna-warni menari di udara, pohon-pohon buah rimbun menjuntai manja, dan kolam-kolam jernih mengalirkan air bening yang berbisik. Namun keajaiban sejati bukan sekadar pemandangan, melainkan perubahan di hati yang pernah luka. Naila mulai mengundang anak-anak dari desa. Anak-anak yatim dan miskin, mereka yang seperti dirinya dulu, kurus, sedih, dan terasing. Mereka datang dengan kaki telanjang, mata penuh tanda tanya, dan langkah penuh ragu. Namun begitu memasuki Taman Cahaya, keajaiban bekerja sendiri. Senyum mereka muncul. Tubuh mereka terasa hangat. Luka-luka kecil yang tak terlihat mulai mengering perlahan. Naila mengajari mereka menyiram pohon, merawat bunga, berbicara dengan hewan-hewan taman, dan mendengarkan bisikan alam. Suara tawa anak-anak kini memenuhi ruang yang dulu hanya sunyi. Kila, rusa kecil bertanduk bercahaya, menjadi pelindung taman bersama sang merak. Setiap malam, mereka berpatroli, menjaga batas taman agar tetap suci. Suatu sore, Naila duduk di bawah pohon emas bersama 3 anak yang baru datang pagi tadi. Mereka bernama Malik, Siti, dan Bima. Ketiganya sama-sama anak yatim yang tinggal di pinggir desa. Mereka bercerita sambil makan buah mangga yang rasanya seperti madu langit. Kak Naila, kenapa taman ini bisa muncul? Tanya Siti sambil memegang tangan Naila. Naila tersenyum, memandang langit yang mulai kemerahan. Karena dulu ada seekor burung yang kesakitan, dan Allah menyuruhku untuk menolongnya. Anak-anak itu terdiam, lalu memeluk Naila bersamaan. Di kejauhan, sang merak duduk bertengger di atas batu besar, mengepakkan sayapnya perlahan seperti memberi salam pada langit. Namun seperti semua kisah yang indah, badai selalu menunggu di balik awan. Pada suatu malam, Naila terbangun karena mimpi yang tak biasa. Langit taman berubah gelap. Pohon-pohon layu. Air terjun berhenti mengalir. Dan di tengah taman, berdiri sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Bayangan itu tertawa. Suaranya serak dan bergema. Taman ini terlalu terang untuk dunia yang sekelam ini. Kau pikir bisa menjaga cahaya dengan hati yang dulu rapuh? Naila terbangun. Tubuhnya berkeringat. Ia duduk di beranda rumah, memandang langit malam yang terlihat tenang,
Tapi hatinya tahu ada yang tak beres. Esok harinya, saat ia berjalan ke sisi timur taman, tempat yang jarang ia kunjungi, ia melihat sesuatu yang mengguncang dadanya. Daun-daun menguning, tanah retak, dan seekor burung kecil jatuh dari dahan. Napasnya terengah. Naila berlari, menggendong burung itu dan membawanya ke kolam suci di tengah taman. Ia meneteskan air dari kolam ke paruh burung itu. Namun, air itu tak lagi bersinar. Tidak, gumam Naila. Kila muncul dari balik semak, berlari kecil. Matanya cemas. Kau merasakannya juga, kan? Tanya Naila. Kila mengangguk pelan. Ada sesuatu yang masuk ke taman ini tanpa izin. Sesuatu dari kegelapan lama. Naila menatap jauh ke arah hutan hitam di luar batas taman. Apa itu? Kila mendesah. Taman ini diciptakan ribuan tahun lalu sebagai tempat pemulihan. Namun dulu pernah ada satu makhluk, Raga Seta namanya. Ia mencoba merebut taman ini. Ia mengubah pohon menjadi senjata, menyulut iri dan dengki di hati anak-anak. Penjaga lama berhasil mengurungnya di akar tertua taman ini. Naila menelan ludah. Jadi sekarang dia bangkit. Bukan sepenuhnya. Tapi ia merayap melalui mimpi. Melalui hati yang mulai goyah. Melalui keraguan yang tak kau sadari. Naila terdiam. Wajah anak-anak kecil muncul di benaknya. Bima yang tadi sempat cemberut. Siti yang merasa diabaikan. Malik yang mulai menyendiri. Aku harus menemui sang merak. Ia berlari menuju puncak batu besar tempat sang merak biasa bermeditasi. Namun hari itu, tubuh merak itu tampak lemah. Bulu-bulunya kusut. Sorot matanya suram. Aku tahu ini akan datang, ucapnya dalam benak Naila. Raga Seta telah meracuni akar taman. Tidak secara langsung, tapi melalui hati yang mulai lelah. Naila menggenggam tangan sang merak. Apa aku tak pantas jadi penjaga taman ini? Merak menggeleng pelan. Justru karena kau pernah hancur, kau bisa menjaga yang lain agar tak runtuh. Tapi kau tidak bisa melawan Raga Seta sendirian. Lalu bagaimana caranya? Panggil para penjaga cahaya lama. Mereka tersebar di 4 penjuru taman. Untuk menemukannya, kau harus melewati ujian 4 jiwa. Keberanian, keikhlasan, kesabaran, dan pengorbanan. Naila mengangguk. Hatinya gemetar. Namun jiwanya kuat. Aku akan melakukannya. Sebelum pergi, sang merak memberikan kalung kecil dengan liontin berbentuk matahari. Ini akan bersinar ketika kau mulai ragu. Tapi hati yang jujur adalah kompas sejati. Naila mengucap syukur dalam hati. Lalu ia berpamitan pada anak-anak. Aku harus pergi sebentar. Kalian jaga taman ini. Jangan bertengkar. Jaga satu sama lain. Ia menunjuk Kila sebagai pelindung sementara. Dan dengan langkah mantap, Naila melangkah ke arah timur. Tempat ujian pertama menantinya. Kabut mulai turun. Akar-akar mulai bergerak. Dan bayangan Raga Seta semakin tebal. Di belakangnya, taman cahaya perlahan mulai meredup. Namun di dada Naila, liontin matahari menyala samar. Perjalanan penyelamatan taman baru saja dimulai. Naila terus melangkah ke arah timur, menyusuri jalur hutan yang makin rapat dan gelap. Pepohonan di sana tumbuh tinggi menjulang, cabang-cabangnya saling berkelindan, menyisakan sedikit sekali celah bagi cahaya matahari untuk masuk. Angin berembus pelan namun dingin, membawa suara-suara samar seperti bisikan dari kegelapan. Setiap langkah membawa napas yang lebih berat. Liontin matahari di lehernya menyala lembut, tapi cahayanya terasa seperti bertarung melawan kelam yang makin tebal. Kila tidak ikut kali ini. Sang merak pun tidak. Ini adalah jalur yang harus dilalui sendiri. Ujian keberanian, gumam Naila, mengingat kata-kata sang merak. Tanpa kekuatan, hanya keberanian dan hati yang jujur. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan bayangan, udara menjadi semakin berat. Akar-akar mulai merayap di tanah,
seolah sengaja menghadang. Semak belukar berduri bergerak pelan seperti hidup. Namun Naila tidak berhenti. Dan tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Naila berhenti melangkah. Telinganya tidak lagi menangkap suara burung, angin, bahkan langkah kakinya sendiri. Dunia seakan membeku dalam hening. Lalu kabut hitam tipis naik dari tanah. Dan dari kabut itu, muncul bayangan-bayangan samar. Bukan bayangan asing, melainkan bayangan dirinya sendiri. Naila kecil, duduk di sudut gubuk sambil menangis kelaparan. Naila remaja, dipukul warga karena dituduh mencuri makanan. Naila remaja lain, diusir dari warung karena bajunya compang-camping. Semuanya muncul satu persatu. Menyeringai. Menatapnya dengan mata penuh rasa sakit. Kau pikir dunia bisa berubah hanya karena kau baik? Tanya salah satu bayangan. Kau pikir anak-anak itu akan selalu mencintaimu? Mereka akan meninggalkanmu juga nanti, kata bayangan lain. Kau hanya yatim piatu tanpa masa depan. Hanya beruntung sesaat. Naila mundur satu langkah. Suaranya tercekat. Dadanya sesak. Bayangan-bayangan itu makin mendekat. Mengelilingi. Mereka bukan menyerang dengan tangan, tapi dengan kata-kata yang pernah ia dengar seumur hidup. Kau tidak layak jadi penjaga taman. Kau hanya pemulung yang dibungkus mimpi. Naila menggenggam liontin di dadanya. Cahayanya masih menyala lembut, tapi mulai meredup. Aku tidak. Bayangan-bayangan itu tertawa. Gelap di sekelilingnya menebal. Tanah di bawahnya menjadi lembek seperti lumpur, seolah hendak menelannya. Namun di tengah kepanikan itu, suara sang merak tiba-tiba muncul dalam benaknya. Tenang, dalam, dan kuat. Jangan lawan mereka. Hadapi mereka. Lihat mereka sebagai bagian darimu yang dulu. Tapi jangan biarkan mereka menentukanmu hari ini. Naila membuka mata, memandang semua bayangan dengan napas terputus-putus. Lalu, ia berkata pelan namun tegas. Aku bukan gadis kecil yang kelaparan lagi. Aku bukan yatim yang menangis di sudut gubuk. Aku bukan masa laluku. Dan saat ia mengucapkan itu, satu persatu bayangan mulai memudar. Suara tawa mereka berubah menjadi gema kosong. Lalu hilang, seperti asap tertiup angin. Kabut mulai mengangkat. Suara alam kembali. Daun bergoyang pelan. Tanah mengeras kembali. Dan di hadapannya, terbuka lorong cahaya keemasan. Dari dalam lorong itu, muncul bola kristal kecil, biru bening seperti langit subuh. Bola itu terbang dan masuk ke liontin matahari di dada Naila. Liontin itu kini bersinar lebih terang. Ujian keberanian telah terlewati. Naila duduk di tanah, menatap tangannya yang masih gemetar. Terima kasih, ya Allah. Lalu ia bangkit, melangkah pelan keluar dari hutan bayangan. Di luar, langit masih mendung, tapi angin yang menyambutnya terasa lebih hangat. Belum ada waktu untuk beristirahat. Taman cahaya masih dalam bahaya. Dan arah selanjutnya adalah selatan. Ujian keikhlasan menantinya di tempat paling sunyi di dunia, dalam hatinya sendiri. Naila kini melangkah menuju selatan, arah kedua dari perjalanan 4 penjuru taman. Setelah melewati hutan bayangan dan menaklukkan bayang-bayang masa lalu, ia pikir jalan ke depan akan lebih ringan. Namun ia salah. Perjalanan ke selatan tidak dipenuhi akar hidup atau bayangan hitam, melainkan kekosongan. Hamparan tanah putih luas membentang sejauh mata memandang. Tak ada pohon, tak ada rumput. Hanya dataran sunyi diselimuti kabut lembut yang tidak dingin, tidak juga hangat. Udara di sana tidak bergerak. Dan setiap langkah kaki Naila, suaranya seperti ditelan dunia. Di tengah dataran itu, berdiri sebuah gerbang batu tinggi menjulang diam dan angkuh. Di atas gerbang itu tertulis dengan ukiran samar. Disinilah keikhlasan diuji. Bukan dengan tangan, tapi dengan hati. Naila berdiri di depan gerbang. Jantungnya berdetak pelan.
Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tapi ia tahu, ia tidak bisa mundur. Ia melangkah masuk. Dan seketika, suara menjadi hening. Angin hilang. Cahaya berubah kelabu. Liontin mataharinya redup. Ia terus berjalan sampai akhirnya melihat sosok perempuan tua yang berjalan tertatih. Perempuan itu menyeret karung besar di punggungnya. Wajahnya penuh luka. Napasnya terengah-engah. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah di depan Naila. "Anakku, bantu ibu mengangkat karung ini ke atas bukit," pintanya lirih. Naila tanpa ragu maju. "Iya, ibu, biar aku bantu." Ia menyentuh karung itu, dan terhuyung. Beratnya bukan main. Lebih berat dari apapun yang pernah ia angkat. Seolah karung itu berisi batu-batu besar, besi padat, dan luka yang tak terlihat. Naila mencoba mengangkatnya lagi, tapi tangannya gemetar. Tubuhnya menegang. Wajahnya pucat. "Kenapa? Kenapa berat sekali?" Perempuan tua itu menatapnya. Matanya bening, penuh kesedihan. Karena isinya adalah semua luka yang belum kau lepaskan. Wajah-wajah orang yang pernah menyakitimu. Mereka yang menampar, yang mencemooh, yang menuduh, yang memukul, yang menutup pintu saat kau mengetuk dengan lapar. Naila terdiam. Jantungnya terasa diremas. Ia membuka karung itu dan melihat wajah-wajah dari masa lalu. Ibu warung yang mendorongnya keluar karena bajunya lusuh. Lelaki tua yang pernah memukulnya karena dianggap mencuri pisang. Anak-anak desa yang menertawainya karena kakinya kotor dan tak bersandal. Wajah-wajah itu nyata. Menatapnya kembali. Naila menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Aku belum memaafkan mereka." Perempuan tua itu meletakkan tangannya di pundak Naila. "Untuk bisa mengangkat karung ini, kau harus ikhlas. Lepaskan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena hatimu layak untuk tenang." Naila duduk di tanah putih itu. Ia memejamkan mata. Perlahan, ia mulai berbicara dalam hatinya. "Aku memaafkan, karena mereka tidak tahu aku sedang berjuang. Aku memaafkan, karena jika aku menyimpan benci, aku tidak akan pernah pulih. Aku memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri." Dan saat ia membuka mata, karung itu tampak menyusut. Ia mencoba mengangkatnya lagi. Kali ini, karung itu ringan. Naila mengangkatnya ke pundaknya, melangkah ke bukit kecil di tengah dataran. Di atas bukit, karung itu meleleh menjadi cahaya biru lembut, lalu menghilang. Perempuan tua itu tersenyum. Wajahnya berubah menjadi cahaya yang hangat, lalu lenyap bersama angin yang mulai berembus kembali. Di udara, muncul kristal kecil berwarna biru muda, melayang masuk ke liontin matahari di dada Naila. Kini liontin itu bersinar dua warna, biru tua dan biru muda. Naila menatap tangannya. Terasa ringan. Jiwanya lega. Seolah seluruh hidup ia membawa beban yang tak ia sadari. Dan baru kini, ia benar-benar bisa berdiri tanpa harus menahan apapun. Namun saat ia menoleh kembali ke taman, jauh di ujung pandangan ia melihat asap hitam tipis mulai menjalar di antara pepohonan. Samar, namun nyata. Tanda bahwa waktu semakin sedikit. Ia menggenggam liontin di dada. 2 lagi, hanya 2 ujian lagi. Dan langkah kakinya kini berbelok ke arah barat. Ujian kesabaran menanti. Dan di taman, sesuatu mulai bergerak. Naila kini berjalan ke arah barat. Langkahnya pelan, tapi hatinya mantap. 2 ujian telah ia lewati, keberanian dan keikhlasan. Liontin matahari di dadanya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, menyimpan 2 cahaya, biru tua dan biru muda. Cahaya yang datang bukan dari kekuatan sihir, melainkan dari luka yang telah dimaafkan, dan ketakutan yang telah dikalahkan. Jalan ke barat terasa berbeda. Udara tidak dingin, juga tidak hangat. Namun ada semacam kehampaan yang memayungi langit. Jalanan dipenuhi batu-batu besar, tak teratur,
seperti runtuhan gunung yang pernah dilupakan dunia. Tak ada suara. Hanya langkah sepatu Naila dan desahan nafasnya sendiri. Dan di tengah dataran itu, ia melihat sebuah sungai kering. Bantaran sungai yang luas, penuh dengan kerikil dan batu retak. Di sisi sungai itu, tergeletak seekor kura-kura tua, cangkangnya retak, matanya setengah tertutup. Naila berlutut di sampingnya. "Kau, kenapa di sini sendirian?" Kura-kura itu membuka mata pelan. Suaranya berat, tapi jelas masuk ke dalam hati Naila. "Aku haus, tapi air hanya muncul di sungai ini, jika ada yang benar-benar bersabar." Naila mengerutkan kening. "Berapa lama?" "Tidak ada yang tahu," jawab kura-kura itu pelan. "Yang bisa menunggu, akan menemukan. Yang tergesa, hanya melihat batu dan debu." Naila duduk di tepi sungai. Tak ada pohon untuk berteduh. Langit terbuka tanpa awan. Panas menyengat meski matahari tak tampak jelas. Ia memeluk lututnya, memandangi tanah kering yang menganga. Jam demi jam berlalu. Hari pertama lewat tanpa perubahan. Hanya batu, hanya diam. Hari kedua, datang seorang lelaki asing, mengenakan pakaian lusuh. Ia membawa kendi berisi air, menawarkannya pada Naila. "Tidak perlu menunggu, sungainya kering. Ikut aku." Di mata air sebelah barat sana, airnya jernih, tak perlu repot-repot. Naila menatap kendi itu. Air di dalamnya berkilau. Tenggorokannya kering. Tubuhnya lelah. Namun ia mengingat suara sang kura-kura. Air ini hanya muncul untuk yang bersabar. "Terima kasih," ucap Naila pelan pada lelaki itu. "Tapi aku memilih menunggu." Lelaki itu mendesah, lalu pergi. Angin menerbangkan jejak kakinya dalam debu. Hari ketiga. Langit berubah. Angin menggulung dari utara, membawa awan gelap. Petir menggelegar. Hujan belum turun, tapi udara menjadi kacau. Naila mulai gemetar. Tubuhnya tak lagi kuat seperti semula. Namun hatinya masih utuh. Ia menutup mata, menggenggam liontin matahari di dada. "Ya Allah, jika ini ujian, aku ingin bertahan. Jika ini tanda, aku ingin mengerti." Dan di tengah petir yang mengguntur, tiba-tiba, gemercik air terdengar. Naila membuka mata. Di celah bebatuan sungai yang retak, muncul air bening, memancar seperti mata air dari bawah bumi. Perlahan tapi pasti, air itu mengalir, membasahi kerikil, membentuk aliran kecil yang jernih. Suara gemerciknya bagaikan nyanyian yang menenangkan jiwa. Kura-kura itu mengangkat kepala. "Kau berhasil." Naila membantu kura-kura itu mendekat ke aliran air. Ia minum pelan, lalu menutup mata. Seketika tubuhnya bercahaya lembut, lalu berubah menjadi cahaya putih yang melayang ke langit, meninggalkan jejak keemasan di udara. Di depan Naila, muncul kristal berwarna kuning keemasan, seperti matahari di pagi hari. Kristal itu terbang dan masuk ke liontin matahari di dadanya. Kini liontin itu bersinar 3 warna, biru tua, biru muda, dan kuning emas. Naila berdiri. Tubuhnya lelah, namun hatinya seperti embun yang baru menyentuh pagi. Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit yang perlahan mulai cerah. Satu lagi, tinggal satu ujian terakhir. Ia berbalik, dan di kejauhan, kilatan merah terlihat. Kilatan yang membelah langit di arah utara. Ujian terakhir, pengorbanan. Namun sebelum ia melangkah, tanah bergetar halus di bawah kakinya. Udara berubah lebih dingin. Dan dari kejauhan, terdengar suara rintih, suara anak-anak. Naila memejamkan mata, dan dalam pikirannya, terdengar suara sang merak yang penuh rasa sakit. "Naila, taman kita, perlahan hancur, Raga Seta, telah memasuki hati anak-anak, dan jika kau terlambat, semuanya bisa musnah." Naila membuka mata. Kilat merah semakin dekat. Waktu makin sempit. Dan ia melangkah,
menuju ujung terakhir yang paling berat. Tempat pengorbanan sejati akan diuji. Naila berdiri di kaki bukit utara, tempat langit terbakar kemerahan. Awan bergulung cepat, dan angin berdesing seperti lolongan serigala yang terluka. Di atas puncak bukit itu, berdiri gerbang batu terakhir, besar dan hitam, diselimuti asap tebal dan kilatan merah. Udara di sekeliling berbau besi panas, seperti jelaga yang lama tak dibersihkan. Liontin matahari di dada Naila kini bersinar terang. 3 cahaya, biru tua, biru muda, dan kuning keemasan, berpadu seperti nyala api kecil yang terus bertahan di tengah badai. Naila tahu, kali ini bukan hanya ujian untuk dirinya. Taman cahaya telah retak. Anak-anak yatim di sana menangis dalam mimpi buruk mereka. Suara tawa Raga Seta menggema di udara. Makhluk bayangan itu telah masuk, menebar bisikan, menumbuhkan ketakutan, iri, dan dendam di dalam hati anak-anak yang polos. Dan hanya pengorbanan yang bisa mengusirnya. Naila melangkah masuk ke gerbang itu. Dunia berubah. Ia kini berada di tengah taman cahaya yang dulu, tapi kini menjadi hitam dan rusak. Rumputnya hangus. Pohon-pohon menjadi arang. Dan di tengah taman itu, berdiri Raga Seta, tinggi, berjubah asap, dengan mata merah menyala. Di sekelilingnya, anak-anak yatim itu berdiri mematung. Mata mereka kosong. Mereka tertawa, namun tawa mereka bukan tawa yang Naila kenal. Bukan tawa dari pelukan dan harapan, tapi tawa palsu yang tumbuh dari luka yang dibiarkan membusuk. Raga Seta menatap Naila. Suaranya serak dan dingin. Kau datang, terlalu terlambat. Naila berdiri tegak. Tangannya mengepal. Belum terlambat selama aku masih bisa berdiri. Makhluk itu tertawa. Ia membuka kedua tangannya, dan dari tubuh anak-anak itu, cahaya putih mulai keluar. Cahaya harapan, masa kecil mereka, kehangatan yang pernah ada. Raga Seta menyerap semuanya. Naila tahu, jika cahaya itu hilang, anak-anak itu akan berubah selamanya. Ia menatap liontin di dadanya. 3 cahaya itu berkumpul. Lalu muncul suara dari dalam dirinya. Suara sang merak, suara pohon tua, suara angin taman, suara air yang sabar. Naila, waktunya, lepaskan semuanya demi mereka, demi dunia yang lebih baik. Naila mengangkat tangan. Liontin di dadanya mulai bersinar semakin terang. Tubuhnya mulai menghangat, lalu panas, lalu nyaris tak tertahankan. Namun ia tidak berhenti. Ia berjalan pelan ke tengah taman, ke hadapan Raga Seta. Kau bisa mengambil semuanya dariku, katanya, asal mereka bisa kembali. Raga Seta tertawa. Kau akan hancur. Naila tersenyum. Tidak, aku akan menjadi cahaya. Dan ia memeluk anak-anak itu. Seketika liontin di dadanya pecah, menjadi ribuan pecahan cahaya yang menyelimuti taman. Cahaya itu masuk ke dalam tubuh anak-anak, menyalakan kembali hati mereka. Raga Seta berteriak, tubuhnya membara, dan perlahan-lahan menguap menjadi debu. Taman cahaya perlahan kembali pulih. Anak-anak itu terjatuh, lalu menangis, lalu tertawa. Namun Naila tak lagi berdiri. Yang tersisa hanyalah kelopak bunga biru lembut melayang di udara. Dan dari kelopak itu, tumbuh sebatang pohon kecil dengan liontin matahari baru yang menggantung di dahannya. Tahun-tahun berlalu. Taman cahaya kini dipenuhi anak-anak yang belajar mencintai dunia. Dan di tengah taman itu, berdiri pohon dengan cabang menyala, pohon Naila. Mereka menyebutnya pohon pengorbanan. Dan siapapun yang duduk di bawahnya akan merasa hangat, seolah dipeluk oleh seseorang yang pernah sangat mencintai mereka.